Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom Dwi Fungsi Sipil, Hermawan Sulistyo. Salah satu aspek paling krusial dalam pertarungan antara ABRI dan mahasiswa adalah soal dwi fungsi ABRI, dan salah satu terjemahan paling kontroversial serta sulit dicarikan titik temunya adalah soal kedudukan dan jumlah kursi ABRI di DPR dan MPR. Tarik ulur antara mahasiswa plus sebagian intelektual sipil yang meminta 0 kursi untuk ABRI di DPR dan pihak ABRI yang menghendaki jatah menurut konsep rancangan undang-undang dari Departemen Dalam Negeri 50 kursi belum selesai. Barangkali memang tak akan pernah selesai. Salah satu faktor pengganjalnya adalah tradisi dalam permainan politik kita. Politik Indonesia selalu ditandai oleh dwi kutub, menang dan kalah. Tidak ada kata kompromi. Pemain politik yang kalah tidak akan pernah mengakui bahwa lawan politiknya memang lebih baik. Akibatnya, yang kalah akan selalu mencari kambing hitam bagi kekalahannya, dan lawan tak akan pernah menjadi lebih baik. Jalan kompromi pun menjadi haram. Di bawah konteks kultur politik semacam itu, jangan harap akan terjadi kompromi politik antara tentara dan masyarakat (sipil) yang tercermin dari konfrontasi mahasiswa ABRI. Layakkah ABRI mengalah? Jika layak, apa format komprominya? Titik bijaknya dwi fungsi ABRI mengandalkan hak-hak sipil yang tetap melekat pada diri seorang anggota ABRI. Pernyataan klasiknya, kami mampu menjalankan peran birokrasi atau politisi dengan kemampuan tersebut. Sejarah peran ganda ABRI menjadi hak, bukan lagi fakta. Jika logika kemampuan yang dituruti, seharusnya orang sipil juga punya hak untuk menjadi komandan distrik militer, panglima daerah militer, dan bahkan mungkin panglima ABRI. Rasanya menjadi komandan distrik militer tidak sulit. Rakyat terlatih (ratih) menurut berita menjanjikan dwi fungsi sipil macam itu. Repotnya posisi-posisi yang akan ditawarkan jelas bukan jabatan komandan. Logikanya, warga sipil yang akan menjadi ratih bukanlah Ratna alias rakyat tentara nasional alias ABRI. Dengan demikian, kekuatan untuk mengambil keputusan tetap di tangan Ratna. Dalam konsep dwi fungsi sipil, padanan ratih seharusnya adalah dwi fungsi ABRI pada posisi sipil yang serupa. Pasti akan banyak rakyat Indonesia yang setuju jika prajurit ABRI menjalankan fungsi sipil menial seperti tukang sapu jalanan, petugas kebersihan, atau kondektur bus sehingga tidak ada lagi rekannya sesama anggota yang naik bis tidak membayar. Persis syair lagu-lagu mahasiswa demonstran. Kalau ABRI memberi jatah dwi fungsi sipil cuma untuk memegang tameng dan pentungan, sebaiknya dwi fungsi ABRI juga cuma sebatas pekerjaan serupa. Pada wacana yang lebih serius, ABRI memang sudah menetapkan paradigma baru dwi fungsi dalam seminar terakhirnya di Sekolah Staf dan Komando ABRI. 2 butir pertama dari paradigma tersebut adalah menggeser peran dari menduduki menjadi mempengaruhi dan mengubah posisi dari di depan
menjadi di belakang. Ini baru konsep dan konsep baru. Persoalannya publik belum melihat operasionalisasinya dalam kenyataan, meskipun ABRI mengklaim misalnya telah menurunkan jumlah personel yang dikaryakan di luar tugas kemiliteran dari sekitar 40.000 menjadi separuhnya. Jika ada tradisi kompromi politik, sesungguhnya tidak sulit bagi ABRI untuk mencari operasionalisasi dan implementasi perubahan paradigma itu. Contoh paling jelas soal kedudukan di DPR. ABRI boleh meminta kursi berapapun di DPR selama statusnya adalah non-voting members. Kalau ABRI ngotot terus untuk minta jatah, silahkan. Misalnya sebagaimana diusulkan oleh tim rancangan undang-undang susunan dan kedudukan DPR _MPR dari Departemen Dalam Negeri sebanyak 50 kursi. Anggota DPR yang diangkat itu nantinya boleh berbicara apa saja, tapi pada saat dilakukan voting atau pemungutan suara untuk persoalan apapun, mereka tidak boleh. Dengan kata lain, mereka memiliki hak bicara tapi tidak memiliki hak suara. Non-voting members bagi anggota ABRI yang diangkat sama artinya dengan menggeser fokus peran dan posisi ABRI dari memelopori di depan menjadi menjaga di belakang. Ini berarti prinsip pertama paradigma baru dwifungsi ABRI telah dipenuhi. Lalu posisi dan status tersebut juga mengubah peran dari menduduki menjadi mempengaruhi. ABRI tak lagi duduk tapi tetap dapat menjalankan pemikiran-pemikiran yang diakuinya sendiri, cemerlang sebagai penjaga keamanan bangsa, suatu hak istimewa yang tak pernah dinikmati sipil karena sipil tak bisa menjaga persatuan nasional. Prinsip kedua paradigma baru pun terpenuhi. Bagaimana jika sebagai non-voting members nanti ternyata ABRI tak lagi mampu mempengaruhi keputusan-keputusan DPR _MPR? Jika tak mampu mempengaruhi, ABRI memang tak pantas mempengaruhi. Peneliti sosial politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, D. dan R. 19 Desember 1998, halaman 30.